Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kanti-kanti di program kesayangan kita, Iko Berita Entah Apa-apa. Bersama saya Nevi Kebut dan saya Dimas Hutan yang akan menyampaikan 10 berita yang sedang hangat-hangatnya. Iya Nev, yang lagi viral di sekitar kita ya. Iya, yang lagi hangat untuk dibicarakan ya Bang. Iya. Nah, tengok dah Bang beritanya. Macam mana beritanya? Nah, tetap saksikan di program kesayangan kita nih, Iko Berita Entah Apa-apa. Nah, di segmen pertama nih ada si jago merah, Bang. Oh, kebakaran berarti ya? Iya, Bang. Ada peristiwa kebakaran gudang penimbunan BBM dan ban bekas di Palmerah ludes dilalap si jago merah. Waduh, apa bayang kebakar tuh, Nep? Banyak, Bang. Kan gudang tuh ada ban bekas, ada tempat penimbunan BBM tadi, pasti kan meledak gitu, Bang. Kejadiannya tuh ada di kota Jambi, Bang. Penasaran ini. Nah, nak tengok beritanya, Bang? Iya, pasti. Ya. Nah, Iko dia berita. Gudang ban bekas tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lilis, Fazil, Cek TV melaporkan. Nah, jadi tuh Bang, ada sebuah gudang yang diduga merupakan tempat penimbunan BBM dan ban bekas di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi itu ludes dilalap oleh si jago merah tadi, Bang. Berarti kejadian di kota Jambi. Iya, di Kota Jambi, Bang. Berapa korban jiwa, Nep? Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa, Bang. Cuman kerugiannya besar, parah lah, Bang. Ya. Penimbunan BBM sama ban bekas tadi, Bang, pasti banyak lah ruginya tuh. Terus itu nih berduka cita, ya prihatin ya. Iya, terhadap korban dan keluarga yang telah ditimpa musibah tadi ya, Bang. Iya, Nep. Makanya hati-hati, Nep, main api. Iya. Bahaya, jangan sesekali dekat-dekat sama api ya, kanti-kanti. Karena itu bisa menimbulkan bahaya bagi kita, contohnya kebakaran tadi. Masa kebanjiran? Nggak mungkin, kalau kebanjiran tuh hujan, Bang, bukan api. Benar. Ada lagi nggak, Bang, kira-kira berita nih? Ada nih, masih mengenai kebakaran nih, Nef. Oh, di mana, Bang, kebakaran tuh? Masih di kota Jambi. Apa beritanya, Bang? Ini satu unit pom mini di Kenali Besar ludes dilalap api nih, Nef. Pom mini. Iya, tahu kan? Tahu, yang kecil. Kalau mini tuh yang kecil kan, Bang. Kalau yang besar tuh namanya apa tuh? Besar. Big, Abang. Big, nih. bahasa Inggris. Iya, benar. Abang nih pintar dikit dong bahasa Inggris. Penasaran, Nef? Iya, penasarannya, Bang, nih. Ibu nih pom mini kebakar. Iya. Nak tengok boleh, Bang? Boleh. Tuh, tengok di sini. Iko dia berita. Sebuah pom mini yang berada di Jalan Lingkar Barat RT 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo ludes dimakan api.
Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 2 April 2023 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mendapati laporan tersebut, tim Damkar Kota Jambi pun bergegas menuju lokasi kejadian yang hanya memakan waktu 6 menit. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, dalam pemadaman kali ini Damkar berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan pemadaman listrik sebagai penanganan pertama. Pihaknya juga mengerahkan sebanyak 4 armada dengan membawa 30 personil. Pemadaman pun membutuhkan waktu kurang lebih selama 40 menit dengan menggunakan 1.500 liter air. Untuk saat ini, dugaan penyebab terjadinya kebakaran tersebut adanya konsleting listrik. Namun Damkar juga mencurigai adanya anak yang bermain petasan di tempat kejadian sehingga terjadinya percikan api yang menyambar minyak. Mustari juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak bermain petasan di tempat yang mudah terbakar seperti pom bensin. Kebakaran ini dari pom bensin ini yang meledak, tapi penyebabnya belum diketahui. Tapi kita responnya kurang lebih dari 10 menit sampai di tempat kejadian kebakaran. Dan memang lampu padam. Dan kita menunjukkan ada 4 armada karena kita aktifasi karena ini minyak. Alhamdulillah dapat teratasi sampai dengan penyelidikan. Namun ada hal yang perlu kita sampaikan, bahwasanya di lokasi tempat kejadian kebakaran ini ada yang menjual petasan atau kembang api. Karena itu mungkin kami mengimbau untuk pada kondisi bulan puasa ini jangan sampai ada petasan atau kembang api yang dijual. Fazil, Cek TV melaporkan. Itu tadi Nef. Kayak mana ceritanya tuh? Satu pom ini itu katanya pemicunya nih ini anak yang punya pom ini tadi main petasan. Itu makanya hati-hati di bulan puasa ini Nef. Iya, petasan tuh emang kadang menghibur, kadang berbahaya juga ya, Bang? Iya. Berarti lama tuh memadamkan api? Kisaran 40 menit sih ya, si pemadamnya Apa tuh? nyinain apinya. Iya. Kalau 40 menit tuh kita bisa makan banyak tuh sudah Bang, kenyang perut kita nih. Iya. Ini sibuk nak madamkan api. Karena tadi efek dari petasan tadi ya Bang? Iya, efek petasan. Maka jangan main petasan basing Nef ya. Iya. Harus dipantau oleh orang dewasa. Iya harus. Ada lagi Bang, terakhir nih kayaknya. Berita tentang si jago merah lagi ada nih Bang. Masih seputar si jago merah lagi nih Nef. Apa tuh Bang? 1 unit rumah semi permanen di daerah Yaman hangus terbakar. Tuh masih di kota Jambi apa pindah nih Bang? Masih di kota Jambi kita. Hobinian kota Jambi nih Bang, main bakar-bakar ya. Astagfirullah. Kok hobi sih? Ini musibah. Musibah. Kebakaran. Iya, makanya hati-hati Nef. Nak tengok lah Bang aku beritanya nih. Boleh. Iko dia berita. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di kota Jambi pada Minggu 2 April 2023 sore. Api melahap sebuah rumah semi permanen dan sebuah atap rumah permanen milik warga. Kebakaran tersebut terjadi di Jalan Temanggung Jakfa, RT 2, Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Berdasarkan rilis dari grup WhatsApp Pers Mitra Damkar Kota Jambi, kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh konsleting listrik. Saat menuju ke lokasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran sempat mendapati beberapa hambatan, yakni macet di Pasar Danau Teluk dan jalanan berlubang di Buluran Kenali. Api kemudian dapat dipadamkan dan dilakukan pendinginan setelah 90 menit kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Lilis Karlina, Cek TV, melaporkan. Kebakaran tuh. Iya. Hati-hati ya. Selain kebakaran ada apa lagi nih Bang berita kita nih? Kita masuk ke segmen MOS. Apa tuh mos tuh Bang? Tikus. Tikus apa? Tikus kantor. Tikus kantor. Kalian tikus got. Beda Ya? sama sih. Nah, kalau tikus got tuh besar. Kalau tikus kantor besar apa kecil Bang? Hampir sama sih ukurannya. Lebih besar ada. Apa tuh Bang beritanya? Nah ini ada dugaan kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku. Ketua dan anggota Pokja dituntut bersalah. Di daerah
Kemana tuh? Di kota Jambi. Di kota Jambi lagi. Lagi-lagi di kota Jambi, Bang. Nah, kok bisa korupsi ya, Bang? Apalah orang itu kok korupsi ya? Kita tengok beda. Boleh. Boleh. Iko dia berita. Terdakwa Rudi Harinato sebagai Ketua Pokja dan Yuldistra sebagai anggota Pokja pada kasus dugaan korupsi Puskesmas Bungku menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 27 Maret 2023. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut bersalah kedua terdakwa. Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam tuntutan, kedua terdakwa dituntut 3 tahun penjara dan membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Nah itu tadi Nef. Jadi selain mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Ketua dan anggota Pokja nih Nef dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas ini. Aduh, korupsi nih. Kasianian pasti nih. Iya. Kayak orang tuh lagi sibuk ada korupsi kayaknya tuh. Ada tikus. Oh, tikus ada tikus ditangkap ya? itu bukan tikus yang ini, Bang, beda itu. Oh, beda tikusnya ya. Wah, Abang nih. Boleh kayak gitu tangkap ya? Iya, kita tangkap tikus-tikus tuh, Bang. Kita masukin apa? Karung. Nah, terus kita buang. Jadi biar nggak ada lagi tikus-tikus ini berkeliaran, jadi nggak ada korupsi lagi ya, Bang. Nah itu Nef. Tunggu ya kakek kita ambil itunya. Jeratan tikusnya. Iya. Nah, atau Bang, kita racuni Pak ya tak? jangan diracun, kasihan nanti bau bangkai. Oh iya bangkainya Nef. Jangan. Udah. Kita jerat biar jerah. Oh mantap. Biar tidak ada lagi pelaku-pelaku korupsi nih, Bang. Goreng kali ya? Iya, di Kota Jambi. Ini bangku. Bangku. Aduh, bangku. Siap bangku. Bangku. Jadi? Nepi punya lagi nih, Bang, berita. Apa tuh? Masih tikus-tikus tadi nih. Masih berkeliaran juga? Iya, ini masih juga di Kota Jambi nih, Bang, tikusnya nih. Jadi ada kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku, Abu Tholib dan Adil Ginting dituntut bersalah. Nggak penasaran Abang sama beritanya? Penasaran. Mau tengok? Mau nengok tikusnya? Beritanya apa tikusnya? Sekalian tikusnya juga pengen. Nah, kita tengok ya. Iko dia berita. Terdakwa Abu Tholib, Direktur PT MPL, dan Adil Ginting, unsur pemerintahan, pada kasus dugaan korupsi Puskesmas Bungku, Kabupaten Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, 27 Maret 2023. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan di depan majelis hakim. Dalam tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Abu Tholib 4 tahun kurungan penjara, serta membayar denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara, dan mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 62,5 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Kemudian terdakwa Adil Ginting 2,5 tahun kurungan penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut bersalah kedua terdakwa. Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Nah, tadi tuh Bang, ada apa tuh pelakunya, pelaku tikus-tikus tadi tuh ada Abu Tholib dan Adil Ginting itu dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan keterangan Abu Tholib nih dituntut 4 tahun penjara, Bang, sedangkan Adil Ginting nih dituntut 2 tahun 6 bulan akibat
sidang kasus korupsi tadi. Kok cuma 4 tahun sih? 4 tahun tuh lama bang, tapi setara lah dengan perbuatan dia tuh. Karena kita nih tidak boleh berbuat buruk tuh seperti korupsi tadi, tidak boleh bang. Iya. Enak kita nih kerja yang baik lah, jangan korupsi. Contohnya? Contohnya mending nangkap tikusnya daripada jadi tikusnya gitu bang. Nak tengok bang? Apa? Berita selanjutnya. Oh iya. Masih ada lagi. Masih ada juga korupsi belum juga. Belum berakhir berita kita nih bang, masih banyak. Masih seputar korupsi nih? Masih. Ada apa bang? Ada apa kira-kira nih beritanya korupsi ini? Masih korupsi juga nih. Masih. Nef. Tapi sekarang di kota Jambi masih Nef? Masih kota Jambi, berkeliaran itu di kota Jambi. Iya banyak tikusnya kota Jambi ya? Banyak, luas bang Jambi ini. Jadi kasus dugaan korupsi TKD Trimulya Jaya, jaksa penuntut umum hadirkan 8 saksi. Penasaran? Penasaran banget kok banyaknya tikus di Jambi nih. Iya. Boleh tengok? Boleh. Iko dia beritoy. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait hasil pengelolaan tanah kas desa yang diduga tidak disetorkan ke keuangan desa di Desa Trimulya Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kembali digelar pada Senin 27 Maret 2023. Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi, sebanyak 8 orang yang dihadirkan jaksa penuntut umum dan 8 saksi tersebut yakni para perangkat Desa Trimulya Jaya, mantan ketua BPD Desa Trimulya Jaya, pengurus koperasi unit desa, serta mantan camat Sungai Gelam. Dalam keterangan saksi diketahui terdakwa Yasir pada saat menjabat sebagai kepala desa Trimulya Jaya untuk periode 2016-2022. Terdapat ada penyerahan lahan seluas lebih kurang 2 hektar dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bahari Gembiraria ke pemerintah desa Trimulya Jaya. Dalam prosesnya, hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di tanah kas desa diduga tidak disetorkan oleh terdakwa Yasir ke keuangan desa Trimulya Jaya, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara yang berujung ke meja persidangan. Sedangkan dalam keterangan saksi Supri Hardi, mantan camat Sungai Gelam menyangkal telah menandatangani berita acara turut mengetahui terkait penyerahan lahan dari PT BGR ke pemerintah desa Trimulya Jaya. Kemudian keterangan saksi Ketua BPD Desa Trimulya Jaya waktu itu Nur Hadi mengaku memperoleh uang sebesar 20 juta rupiah dari terdakwa Yasir. Uang tersebut diakui Nur Hadi sebagai uang lelah dari mengurus lahan yang diserahkan oleh PT BGR ke pemerintah Desa Trimulya Jaya yang saat ini menjadi tanah kas desa. Yasir bin Usman itu terkait dengan keadaan desa menjadi desa tahun 2017. Untuk saksi-saksi yang hadir tadi, saksi-saksi dari perangkat desa, kemudian dari ketua BPD, kemudian dari mantan camat, juga dari ketua koperasi. Ada berapa saksi hari ini Pak? Ada 8 saksi. 8 saksi Pak. Ya. Oke. Jadi permasalahannya apa sih Pak? Masalahnya ini dia saat menjadi kepala desa ada penyerahan tanah dari PT Bahari Gembiraria kepada Desa Trimulya Jaya yang diusahakan oleh kepala desa ini. Kemudian dalam prosesnya kan ada yang namanya hasil dari pengelolaan tanah tersebut. Ini kan kebun sawit, tapi dia tidak setorkan ke dalam keuangan desa. Tidak disetorkan. Yang kita acara dari yang diakui oleh camat itu berita acara yang tidak diakui oleh camat adalah berita acara yang waktu itu ada musyawarah sebelum permintaan tanah tersebut dari PT BGR. Nah itu tidak diakui oleh camat. Memang di situ hanya mengetahui aja camat, tidak dalam musyawarah itu. Ya. tapi dia Ya, dia menyangkal bahwa mengetahui terhadap keadaan, karena itu nanti bahwa camat mengetahui bahwa ada tanah itu yang akan dikembalikan kepada Desa Trimulya Jaya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Yasir, Joseph Arjuna menuturkan bahwa mantan camat Sungai Gelam yakni Supri Hardi diduga turut mengetahui adanya penyerahan lahan dari PT BGR ke pemerintah Desa Trimulya Jaya. Ada pembuktian itu tuh menyatakan bahwa dia itu ada
hadir mengetahui sesuai keterangan tertulis. Selama dia ketahui itu, kenapa dia tidak melaporkan kalau memang bila mana memang yang tertulis itu palsu, ya kan? Berarti kan selama ini dia mengiyakan bahwa itu ada. Nah, kalau mengenai itu, ya itu hadiah lah. Tetapi jelas kita ada pembuktian bahwa dia itu ada dan mengetahui tentang tanah TKD tersebut. Kalau yang tentang apa tadi? Yang ada saksi yang suruh mengembalikan uang. Oh, saksi mengembalikan uang itu kan karena dia dalam artian itu bukan hanya suruh kembalikan, karena itu dugaan yang didakwakan jaksa tadi tipikor, itu dugaannya. Jadi disuruh kembalikan sekitar 20.400. Satu orang ada 400, ada 20 juta kali 3 sekitar 21.200. Ya kan, kalau memang itulah saya pertanyakan tadi sama salah satu saksi Nurhadi itu, kok bisa sebesar uang 20 juta, ya kan, sebesar itu untuk apa? Kata dia uang lelah 8 kali, alasan dia itu kan seperti itu. Ya menurut saya sih nggak masuk akal 20 juta, ya kan. Yang masuk dalam tim mencari fakta itu? Iya, tim mencari fakta, dia ketua timnya dan juga dia ketua BPD-nya. Ya mungkin ya kalau dari hakim juga seharusnya dia satu-satu, ya kan, tetapi pada intinya keterangan dia tuh yang 20 juta tidak sesuai ya harusnya. Ya walaupun ini kan ke desa, dia ketua BPD. Nah, harusnya juga dia ketua BPD tidak membidangin itu. Makanya saya kejar pertanyaan tadi, perangkat desa ada nggak salah satu dari tim dia? Nggak ada. Karena harusnya itu tugasnya perangkat desa. Minimal ya oke lah dia ketuanya. Setidaknya ada yang mendampingi dia di perangkat desa tersebut, tak kasih apa yang membidangi dalam tanah TKD. Iqbal, Cek TV melaporkan. Nah, kanti-kanti. Balik lagi kanti-kanti kita di Iko Berita Tak Apa-apa. Apa lagi nih Bang berita kita nih? Kita masuk ke pasar. Shopping berarti nih. Tapi pasar ini pasar sembako. Oh, pasar sembako. Ibu-ibu berarti. Ibu-ibu yang heboh nih. Pasar murah diserbu warga. Warga harap pasar murah sering diadakan. Iya. Pasti ibu-ibu tuh suka kalau ada pasar-pasar murah. Semangat pasti. Iya, makanya minta sering diadakan tadi. Iya, nih ibu-ibu di Batanghari ini lagi nyerbu pasar Bulog nih. Iya. Apalagi ini Ramadan, pasti banyaknya ibu-ibu tuh beli-beli sembako buat kebutuhan rumahan Bang. Iya benar. Beribu, tapi harus tetap jaga keamanan. Semangat boleh ya. Jangan sampai menimbulkan kerusuhan. Betul. Kayak mana Bang beritanya tuh? Ini macam ini, Nef. Iko dia berita. Di tengah kondisi harga bahan pokok yang belum kembali normal, pemerintah berupaya melakukan pengendalian harga dengan menggelar pangan murah. Sebanyak 5 ton lebih beras premium yang disediakan Bulog Jambi. Harga bahan pokok yang kini tak kunjung normal membuat pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar pangan murah dengan menggandeng Bulog Jambi yang bertempat di Kota Muara Pulian samping Gor Basket. Langkah ini guna mengendalikan harga bahan pokok agar tidak terjadi inflasi yang berkepanjangan. Sebanyak 5 ton lebih beras premium disediakan dalam pangan murah tersebut. Selain itu juga ada minyak goreng kemasan merek Minyak Kita, tepung terigu, gula pasir yang turut dijual belikan dengan harga lebih murah dari pasaran. Fitri, warga Pulian, mengaku dengan adanya pasar murah ini sangat membantu dirinya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Fitri berharap untuk menstabilkan harga pangan, pemerintah dapat sering melakukan pasar murah. Pasar murah diadakan Bulog. Sangat terbantu Mas. Selisihnya banyak. Gimana Bu? Lebih murah. Lebih murah. Beras berapa Bu? Beras 45. 45. Minyaknya berapa Bu? 16,5 per 1 liter. Jadi harapan Ibu ke depan seperti apa? Ya sering diaduin kayak gini lah. Sangat terbantu Bu ya. Hal senada juga dikatakan Rina. Harga yang dijual Bulog selisih jauh dari harga pasaran, di mana beras premium dijual Rp45.000 per 5 kilogramnya. Ia berharap kegiatan pasar murah selama Ramadan ini dapat sering diadakan untuk membantu masyarakat. Harganya Bu ya. Ini kalau dengan harga di luar gimana Bu? Lumayan lah. Selisihnya. Selisihnya berapa Bu? Kalau ini kan beras 4.5 se-5 kilo. Kalau di harga luar kan 60-an. 60. Berarti jauh selisihnya Bu ya. Alhamdulillah
Harapan kedepannya seperti apa? Mudah-mudahan sering ada pasar murah. Sering diadakan Bu ya? Ya, mudah-mudahan. Sementara itu, petugas Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Abdul Latif, menyebutkan di Pangan Murah ini juga diperjualbelikan cabai merah dengan harga Rp34.000 per kilogram, bawang merah Rp23.000, serta tomat merah besar Rp7.000 per kilogram. Dirinya menjelaskan Pangan Murah ini merupakan giat yang ketiga kalinya dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Kita dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari itu akan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan untuk membantu masyarakat, yaitu kami akan menggelar pangan murah, yaitu dengan bekerja sama dengan Forum Bulog. Antimo masyarakat sangat serius Pak itu Bang, akan coba didatangkan lagi kan, karena ada selisih harga dari pasaran yang dijual di Bulog pada dalam gelar pangan murah ini. Pelaksanaan pangan murah tersebut berlangsung selama 2 hari, dimulai sejak Senin 27 Maret hingga 28 Maret 2023. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Tunef, jadi Dinas Ketahanan Pangan Batanghari bekerja sama dengan Bulog Jambi ngadoin pasar murah. Pasar murah, berarti untuk memenuhi kebutuhan pokok ya Bang masyarakat di Batanghari. Batanghari. Bisa biar apalah di daerah kami juga ada pasar murah. Biar mak kami kan dikabarin ada pasar murah mak. Daerah mana? Daerah mana? Jauh dikit Bang. Di mana? Ada di Teba. Tahu dah? Tebo. Tebo ya. Jadi orang jual gula pasir, bulog, es batu, minyak tanah. Ya kalau gula pasir, es batu, marjan enak. Kalau siang-siang kayak gini. Emang ini siang ya? Gelap ini. Ini kalau kayak gini siang Bang, kalau kayak gini malam. Nah itu tadi Nef. Mudah-mudahan Bulog nih emang sering ngadoin ini sih, pasar-pasar murah. Murah ya. Mantap Bulog. Ada lagi Bang yang murah-murah nih. Apa tuh? Nah, masih ada pasar murah Ramadan TPPKK disambut antusias masyarakat. Hesindar Haris harap pasar murah memudahkan Abang nih. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi menyelenggarakan pembukaan pasar murah Ramadan mulai dari tanggal 28 hingga 30 Maret 2023. Bertempat di halaman kantor PKK Provinsi Jambi, Jalan Maijen Singa DKD Telanepura. Acara pembukaan pasar murah ini ditandai dengan pemukulan kompangan dan pemotongan pita yang dilakukan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama Ketua Tim Penggerak PKK Hesnidar Haris. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Organisasi Wanita Provinsi Jambi serta OPD terkait. Dalam sambutan dan arahannya, Hesnidar Haris Selasa 28 Maret menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mendukung pemerintah dalam melayani masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang berpartisipasi, memberikan bantuan kemudahan berbelanja yang terbaik untuk masyarakat. Hesnidar menjelaskan di pasar murah ini tersedia produk-produk dengan harga yang disubsidi seperti minyak goreng, gula pasir, tepung, beras, cabai, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu juga tersedia produk dari UMKM dan stand penukaran uang. Hesnidar berharap hadirnya pasar murah Ramadan ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan selalu berkesinambungan, berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan dan membawa keberkahan bagi semua. Menjual produk yang bersubsidi berbagai kebutuhan, mulai dari berasnya, kemudian minyak sayurnya, lauknya, ada ikan, ada telur, ada sayurnya, semua ada di sini. Di bawah harga pasar ini? Ya, di bawah harga pasar kalau yang dari pemerintah, yang dari OPD. Kalau UMKM justru kita yang harus bantu, mudah-mudahan sedikit bisa membantu masyarakat membutuhkan, khususnya di lingkungan Kota Jambi dan di lingkungan Sekretariat PKK Provinsi Jambi. Dalam momentum Ramadan ini, Hesnidar mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Jambi untuk terus berbagi kebaikan, semampunya, sekuat daya dan upaya walaupun sedikit,
Namun sedikit kebaikan itu akan bermanfaat besar bagi yang membutuhkan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Rame tadi pasarnya ya? Rame. Berebut orang beli sembako tuh bang, cari yang murah-murah. Lari dari pasar kita kemana bang? Kita ke Tanjung Jabung yuk. Ngapain tuh? Kuala Tungkal. Oh. Kita nengok berita yang ini, DPR Tanjung Jabung Barat gelar rapat paripurna pertama penyampaian LKPJ anggaran 2022. Di Tungkal ya tadi bang? Iya, kita ke Tungkal ya. Nah, akhirnya jauh nih, tidak di kota Jambi lagi. Iya. Dari tadi di Jambi terus ya bang? Iya. Nah, tengok boleh bang? Boleh. Iko Dio berita. Ya. Bertempat di Gedung Paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat, Kamis pagi 30 Maret 2023. Digelar rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Abdullah. Dalam arahannya, Abdullah mengatakan LKPJ tahun 2022 digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, dirinya mempersilakan kepada Bupati untuk menyampaikan pidato nota pengantarnya. Pertama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022 dengan resmi saya buka. Selanjutnya yang berdomani ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, kami persilakan kepada Saudara Bupati untuk menyampaikan nota pengantar LKPJ tahun anggaran 2022. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, usai paripurna LKPJ tahun anggaran 2022 mengatakan, sesuai dengan ketentuan perundangan Pemkab Tanjung Jabung Barat, akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini, dengan kemudian dibahas oleh Dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, sesuai penjadwalan yang sudah ditetapkan. Bupati juga menyampaikan terkait perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah bergeser dari kategori pertambangan ke pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini terlihat dari peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2022, Bupati menambahkan, realisasi pendapatan daerah sebesar 1.650.502.341,07 rupiah, sebesar 121,02% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar 1.375.810.913.261 rupiah. Selain itu, Anwar Sadat menjelaskan masih banyak lagi hasil-hasil kegiatan-kegiatan pembangunan daerah, baik yang pembiayaan bersumber dari APBD murni maupun non-APBD yang tidak dapat dijelaskan satu persatu semuanya dalam wawancara ini. Kita terkantar LKPJ pertanggungjawaban Bupati di tahun 2022 ya. Dan tadi sudah kita sampaikan beberapa poinnya secara detail kita sampaikan dalam laporan buku yang langsung nanti akan dibahas di DPRD. Ya, dari progres saya lihat memang dari data BPS ada beberapa indikator yang memang ada peningkatan. Antara lain misalnya pendidikan dari 8 tahun menjadi 8 tahun 18 bulan.
kemudian IPM kita juga sudah naik sedikit meskipun tidak signifikan. Kemudian juga infrastruktur kita, jalan mantap kita sudah di atas 48% ya. Itu menunjukkan beberapa indikasi yang memang ada peningkatan. Ada juga yang masih ada peningkatan yang signifikan. Nah, ini mungkin hal-hal teknis yang terjadi di lapangan. Barangkali itu yang beberapa hal yang tadi disampaikan dalam pidato pengantar LKPJ Bupati tahun 2022. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, jadi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar. Bupati Tanjung Jabung Barat tuh jauh ya bang? Tunggal. Agaknya berapa jam nih dari Jambi ini? 4 jam. Mau ke mana kita? Mau lah, mau main di Tungkal. Masa di Jambi terus? Udah ke Pasar Murah. Sekarang ke Tungkal kali-kali bang. Iya. Terus bang? Ada apa lagi nih? Ada lagi berita nih. Masih ada? Iya nak, tengok apa bang? Ada rapat paripurna DPRD Muaro Jambi, Ketua DPRD Yuli pimpin paripurna LKPJ Bupati tahun 2022 nih bang. Ada di Muaro Jambi. Abang nak tengok ada yang bawa-bawa DPRD nih. Mau nengok beritanya ada? Mau. Pasti tidak tahu kan? Tidak. Penasaran enggak? Penasaran. Nah, kita tengok ya. Boleh. Iko dia berita. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2022. Dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setiabakti, didampingi Wakil Ketua dan anggota lainnya. Paripurna ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono dan sejumlah kepala OPD di lingkup Kabupaten Muaro Jambi dan tamu undangan lainnya. Ada beberapa pencapaian di tahun 2022. Poin yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono, pertama terkait perkembangan kinerja makro Kabupaten Muaro Jambi. Kedua, pendapatan daerah. Ketiga, belanja daerah. Keempat, pembiayaan daerah. Selain itu juga menguraikan beberapa capaian prioritas pembangunan seperti urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. 5,53%, turun dari tahun sebelumnya sebesar 5,59% atau turun sebesar 0,24%. 3. Kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2022 berada di angka 4,47%, turun dari tahun sebelumnya sebesar 4,53% atau turun sebesar 0,06% dan lebih baik jika dibandingkan dengan kemiskinan di Provinsi Jambi yang berada pada angka 7,62%. 4. Angka prevalensi stunting Kabupaten Jambi tahun 2022 berada di angka 18,6%. Untuk pencapaian 2022 lebih baik daripada tahun sebelumnya 2021. Salah satunya dari angka kemiskinan yang turun di Kabupaten Muaro Jambi, bahkan lebih baik di tingkat Provinsi Jambi. Dirinya juga mengatakan sangat berharap di tahun 2023 ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi Nev, 10 berita yang udah kita bacoin, ada 4 segmen tadi ya. Iya bang. Ada apa itu bang? Ada pasar. Ya, ada korupsi tadi. Ya, ada tikus-tikus tadi kan, korupsi, ada kebakaran tadi. Ada meeting. Ada meeting juga, rapat.
Jadi buat kanti-kanti di rumah nih Yo. yang nggak bisa nonton lewat televisi, bisa lewat mana bang? Bisa streaming di stream.jacktv.co.id. Yo, jadi kanti-kanti di rumah jangan pernah bosan untuk saksikan program kesayangan kita nih. Iko Berita Entah Apa-apa. Jadi kita mau pamit undur diri ya Nef ya. Iya. Saya Dimas Sultan. Saya Nevi Kebut. Pamit undur diri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat berpuasa.